Di tengah hiruk-pikuk media dan jagat maya, sebuah tayangan televisi di Trans 7 yang ditayangkan lewat program Expose Uncensored pada 13 Oktober 2025 menuai amarah publik. Adegan-adegan dan narasi yang dimuat dianggap melecehkan institusi pesantren dan figur kiai, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri. Frasa seperti, santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok. Kiainya yang kaya raya, tapi umat yang kasih amplop. Diprotes keras karena dipandang menyudutkan, memperkuat stereotip, dan tidak menghormati nilai-nilai keagamaan serta tradisi pesantren. Banyak pihak menilai bahwa tayangan itu tidak hanya sebagai kritik sosial, melainkan telah melukai martabat kiai, santri, dan komunitas pesantren secara umum. Gelombang protes pun muncul besar-besaran. Tagar hashtag boykot Trans 7 menjadi trending di berbagai media sosial. Banyak alumni pesantren, santri, tokoh agama, hingga masyarakat sipil menyuarakan keberatan mereka. Mereka menuntut klarifikasi, permintaan maaf, dan perubahan sikap dari pihak Trans 7 agar kejadian serupa tidak terulang. Pihak Trans 7 sendiri akhirnya mengeluarkan permohonan maaf secara resmi dengan mengakui adanya kekeliruan dalam penyajian konten yang dianggap kurang peka dan kurang memahami konteks budaya pesantren. Refleksi dan pelajaran. Sensitivitas budaya dan agama. Media memiliki tanggung jawab besar untuk memahami dan menghormati konteks budaya dan agama ketika membuat konten, terutama ketika menyangkut tradisi yang sudah lama dipelihara seperti pesantren. Pemilihan narasi, pengambilan gambar, adjudikasi, dan framing harus sangat teliti agar tidak timbul salah persepsi. Keseimbangan dan keadilan. Kritik sosial memang sah, tapi bila hanya menyoroti sisi negatif tanpa memperlihatkan konteks penuh dan sisi positif, hasilnya bisa merugikan pihak yang diulas dan memicu reaksi emosional masyarakat. Keutuhan gambar, termasuk wawancara, klarifikasi, dan latar belakang, penting untuk menjaga keadilan. Etika pewartaan dan penyiaran. Selain faktor budaya, aspek etika jurnalistik atau penyiaran juga diuji. Apakah telah melanggar pedoman perilaku penyiaran? Apakah sudah cukup mempertimbangkan dampak terhadap kelompok yang tersorot? Peran publik dan kontrol sosial. Respon publik yang cepat menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya representasi yang adil dan penghormatan terhadap tradisi. Boykot, dukungan moral, dan desakan terhadap pihak media untuk introspeksi adalah bentuk kontrol sosial yang nyata. Kesimpulan, kasus hashtag boykot Trans 7 bukan sekedar tentang satu tayangan yang dianggap kontroversial, tetapi juga tentang sensitivitas dalam menyampaikan gambaran sebuah komunitas yang sangat dipengaruhi oleh tradisi, penghormatan, dan nilai keagamaan. Media punya kewajiban untuk bertindak lebih hati-hati, lebih memahami, dan lebih bijaksana dalam mengambil dan menyajikan sebuah narasi. Masyarakat pada gilirannya mempunyai hak untuk menuntut itu, agar suara, martabat, dan nilai-nilai mereka tidak direndahkan dalam arus media yang serba cepat dan kompetitif.